Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan, mungkin berguna untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kebaktian umum Minggu 6 Desember 2020 dengan tema menanti dengan aktif, dilayani oleh Penatua Martinus Stefanus, Sarjana Sains Teologi. Selalu ku sambut cintamu, Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang kedua ini kita akan belajar mengenai menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita didapatinya setia dan melakukan perintah-perintahnya. Seperti terdapat di dalam kitab Mazmur 119 ayat 166 yang berbunyi, "Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu." Suci
Mari bersama kita bersatu di dalam doa, mengakui segala kesalahan dan dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami. Karena Engkau senantiasa mengajarkan hidup kami, agar kami dapat senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan, senantiasa menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Tetapi kami juga mengakui dan menyadari bahwa kami acap kali melakukan pelanggaran dan dosa. Kami yang adalah manusia yang lemah, yang rapuh, kadangkala justru menjauh dari kasih Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami lalai melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang berdosa ya Bapa, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan dan hati sesama kami. Kami mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dan kami juga memohon pengampunan daripada-Mu, pemulihan daripada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengampuni setiap dosa anak-anak-Mu yang datang bersujud memohon kepadamu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus membaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan karya kasih Kristus, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dengarlah seruan doa, permohonan, dan pengakuan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersong-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini, Kau juga telah memberkati dan membimbing kami di dalam
kebaktian online pada kesempatan kali ini. Kalau sebentar kami hendak kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan menuntun kami, baik dalam pikiran kami maupun hati kami, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu didatanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dengan sukacita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Advent yang kedua ini, kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang diangkat adalah menanti dengan aktif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menanti kadangkala menyenangkan, tetapi kadangkala juga bisa membosankan. Menyenangkan ketika yang dinantikan itu adalah sesuatu hal yang berharga. Misalkan menantikan kelahiran seorang anak, atau menantikan kedatangan seorang pacar, atau juga menantikan promosi kenaikan jabatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi penantian itu juga bisa membuat anak-anak Tuhan menjadi bosan ketika yang dinantikan itu tak kunjung datang. Misalkan menantikan pasangan hidup, menantikan jodoh. Ada di sebuah keluarga orang tua atau mertua yang berkata ketika anaknya sudah menikah, kapan mau punya anak? Kapan mau pekerjaannya naik, dipromosikan, dan lain sebagainya. Kadangkala anaknya ini merasakan kebosanan. Kadangkala anaknya ini merasakan rasa enggak nyaman ketika berada dengan atau bersama dengan orang tuanya. Menantikan juga kadangkala bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi bosan. Tetapi kita diajak kembali di dalam berita firman Tuhan hari ini, agar kita tetap bisa menantikan Tuhan dengan taat dan setia, menantikannya dengan aktif. Sama seperti penantian juru selamat
yang disampaikan melalui nubuatan Nabi Yesaya dan dituturkan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa di ayat 2 dan yang ketiga, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Utusan yang dimaksud ialah Yohanes Pembaptis. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang berseru itu juga Yohanes Pembaptis. Jadi di sini Yohanes Pembaptis tidak mau diam, tidak mau hanya menunggu pasif, tetapi dia tetap menyuarakan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi nubuatan yang pada akhirnya tergenapi melalui kedatangan Sang Juru Selamat. Seruan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Pada ayat yang keempat dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan pertobatan agar setiap orang bertobat dan mengakui, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes Pembaptis menjadi jalan, menjadi orang yang memberitakan akan penggenapan janji Allah mengenai pembebasan dan pemulihan bagi umat Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Janji pembebasan dan pemulihan itu kemudian digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Injil Markus di dalam pasal 1 ayat yang pertama mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam permulaan Injil Yesus Kristus itu terdapat pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, penyembuhan, pengusiran roh jahat, kematian, kebangkitan, dan itu semua merupakan permulaan Injil Yesus Kristus, bukan akhir. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anaknya diajak dan diundang untuk melanjutkan kabar baik, untuk melanjutkan berita Injil yang sudah disampaikan oleh penginjil, yaitu Markus itu sendiri. Kita diundang melanjutkan kabar baik melalui hidup dan karya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah persiapan diri. Kita mempersiapkan diri kita ketika kita sudah mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita pun dipersiapkan dan kita pun mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus melalui iman percaya kita. Lalu yang kedua adalah dengan menantikan dengan aktif. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, tidak tinggal diam, tidak menunggu, tetapi tetap mengerjakan karya keselamatan. Lalu yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Inilah yang kemudian menjadi harapan. Inilah yang kemudian perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam menantikan dengan aktif. Menjadi berkat bagi sesama. Di dalam melanjutkan karya kasih Tuhan, setiap anak-anaknya diajak untuk senantiasa memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dengan gereja. Gereja pun dipanggil bukan hanya menantikan penggenapan kerajaan Allah, tetapi juga gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah kini dan di sini. Jadi gereja pun perlu aktif menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan suara keadilan, menyuarakan
karya kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita diajak, setidaknya kita perlu memiliki keaktifan di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menanti dengan aktif bisa kita lakukan dengan bersaksi. Ada pujian dari sekolah minggu yang mengatakan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi adalah panggilan dalam kehidupan kita, menyatakan karya kasih Tuhan. Memang pasti ada rintangan ketika kita mau menyatakan karya kasih Tuhan, apalagi ketika kita mau menantikan kedatangannya. Mungkin di dalam penantian itu kita mengalami yang namanya kebosanan, karena menanti kadangkala membuat kita menjadi kehilangan pengharapan, menjadi capek, lelah karena tak kunjung datang. Atau ketika berdoa pun kita menantikan jawaban tetapi tidak kunjung datang. Itu yang kadangkala menjadi rintangan yang membuat kita menjadi putus asa. Tetapi bagi anak-anak Allah, kita senantiasa memiliki penyertaan Roh Kudus. Kita senantiasa dikaruniai hikmat untuk dapat menantikan dengan sukacita. Dan di dalam penantian itu kita tetap bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bentuk dari penantian yang aktif adalah kita tetap memperhatikan keluarga kita. Kita tetap berdoa bersama dengan keluarga kita. Kita tetap bersekutu bersama dengan keluarga kita. Kita tetap terus mendorong dan juga mengingatkan, menasehati, serta memberikan pujian bagi keluarga, bagi suami, istri, anak-anak kita. Dan kita tetap merenungkan kebenaran firman-Nya. Lalu kita juga di dalam pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, menanti dengan aktif bisa dilakukan dengan kita melakukan kejujuran di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan di dalam pergaulan pun kita menantikan kedatangan Tuhan dengan terbuka dalam bergaul, dengan senantiasa mengedepankan kasih Tuhan di dalam pergaulan yang kita jalani. Dan ini semua menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam semuanya itu, di dalam menyatakan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan aktif, biarlah kita tetap dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita tetap bersinar dan kita tetap berkarya di tengah dunia yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyatakan karya kasih Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pokok syafaat kita. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, karena Engkau telah membimbing dan menuntun pikiran dan hati kami di dalam perenungan firman Tuhan. Kami diajak untuk menantikan kedatangan Engkau ya Bapa dengan keaktifan kami. Kami mau berkarya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga di tengah-tengah masyarakat kami. Sehingga melalui kehadiran kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa bagi gereja GKI Karbela di dalam karya dan pelayanannya yang dilakukan oleh majelis jemaat, badan pelayanan maupun aktivis. Biarlah semuanya itu dapat menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat menjadi bagian di mana anak-anak Tuhan senantiasa rindu untuk berkarya, rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan keaktifan, dengan pelayanan yang bisa dilakukan. Dan biarlah Tuhan memberkati, biarlah tiap bagian di dalam pelayanan yang dilakukan dapat berkoordinasi, dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, dapat saling mengingatkan, dan dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Bapak bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu GKI Karbela sekarang ini menghadapi pergumulan, baik itu karena lanjut usia, di tengah-tengah masa kelemahan tubuh maupun pemulihan. Kami berdoa ya Bapak untuk Ibu Saucin, Ibu Yolan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang lainnya ya Bapak yang sekarang ini tengah bergumul oleh karena kelemahan tubuh yang dihadapi. Biarlah pertolongan Tuhan adalah jalan bagi kesembuhan untuk anak-anak-Mu. Tuhan juga berkati di tengah pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, baik itu dari pekerjaannya, baik itu dalam pendidikannya, baik itu dalam relasinya di tengah keluarga maupun dalam pekerjaan dan di tengah masyarakat. Tuhan yang campur tangan, biarlah semuanya itu dapat Tuhan berkati, dan pergumulan yang dihadapi dapat Tuhan berikan kekuatan sehingga anak-anak-Mu ini mampu menghadapi pergumulannya di dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami dari presiden sampai dengan jajaran yang paling bawah. Tuhan yang berkati selalu, berikan roh, hikmat, dan juga kearifan, berikan cinta kasih Tuhan, sehingga di dalam karya dan pelayanan yang dilakukan, anak-anak-Mu ini dapat berkarya untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat saling bahu-membahu mendukung satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi perpecahan. Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang berkarya, yang sudah Tuhan senantiasa limpahi berkat-Mu. Tuhan juga yang senantiasa menuntun langkah kehidupan anak-anak-Mu melalui karya yang dijalani sebagai pemimpin bangsa dan negara sekaligus pelayan masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap kami. Tuhan, pakailah kami sebagai warga negara untuk dapat ikut ambil bagian di dalam menciptakan kedamaian, ketentraman, dan keamanan di bumi tercinta ini di Indonesia ya Bapa. Kami berdoa ya Yesus untuk wabah COVID-19 yang masih terus ada, yang masih terus mewabah baik itu di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Tuhan, berikanlah hikmat kepada setiap anak-anak-Mu untuk dapat hidup mengikuti protokol kesehatan dan keamanan, untuk dapat mengikuti anjuran dan saran dari pemerintah, untuk dapat melakukan apa yang baik dengan melakukan 3M,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan kiranya campur tangan, biarlah anak-anak-Mu ini dapat senantiasa melakukan apa yang baik, sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat berkurang. Kami juga berdoa bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan setiap ahli yang Tuhan tempatkan untuk dapat melayani. Tuhan berkatilah selalu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita dan kesabaran, sehingga dalam karya dan pelayanannya semuanya itu dapat mendatangkan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sekarang ini tengah menghadapi akibat dari COVID-19, yang sekarang ini sedang terbaring dan dirawat. Bapa, kami juga berdoa bagi vaksin yang rencananya akan disebarluaskan. Tuhan kiranya sertai, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh bangsa, seluruh dunia ini dapat mengalami pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuki pelayanan persembahan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 23030010042 BCA Cabang Kalimalang, atau bisa juga dengan mengumpulkan di dalam amplop dan diberikan ke gereja pada saat kegiatan bergereja berjalan normal. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur wangi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam ibadah ini, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan, sehingga dapat dipakai untuk menyatakan kasih-Mu melalui pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu, yaitu di GKI Karbela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur kami ini. Amin. Kita akan masuki pujian pengutusan, yaitu dengan mangkat pujian dari NKB 50 ayat 1 dan 3. Fajar yang baru sudah reka,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.